Shalom, selamat pagi rekan-rekan hamba Tuhan se-Jawa Barat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk ada sampai hari ini dan untuk bisa melayani, bahkan untuk bisa berkarya bagi kerajaan Allah. Dan pada pagi hari ini dalam rangka perenungan Alkitab setahun, kita tiba pada kitab Nabi Mika. Dan hari ini kita akan merenungkan khususnya di dalam kitab Nabi Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5 yang saya beri judul Jangan Melupakan Pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Nabi Mika adalah seorang nabi yang hidup pada masa pemerintahan Raja Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Raja-raja ini adalah raja-raja yang dipakai oleh Tuhan. Namun Raja Ahaz adalah seorang raja yang begitu jahat di mata Tuhan, yang membawa bangsa Israel, yang membawa umatnya kepada penyembahan berhala. Raja Ahaz memerintah dengan cara yang sangat kejam, memerintah dengan cara yang tidak benar, ada ketidakadilan, ada penindasan, ada penyembahan berhala, bahkan tokoh-tokoh agama, para imam seolah-olah lebih memihak kepada pemerintah daripada kepada rakyat pada saat itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat-saat seperti itu masuk ke dalam masa pemerintahan Raja Hizkia, bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang sudah ada di dalam penindasan dari pihak pemerintah yang tidak adil, akhirnya juga mengalami tekanan karena adanya ancaman dari bangsa Asyur yang saat itu seolah-olah ingin menguasai dan menawan bangsa Israel. Karena situasi seperti itu, maka rakyat dan umat Tuhan pada saat itu tidak lagi mencari Tuhan. Bahkan mereka berpaling kepada penyembahan berhala. Dan akhirnya Tuhan memanggil Nabi Mika untuk mengingatkan mereka, untuk menyadarkan mereka. Dan kitab Nabi Mika terdiri dari 6 pasal. Pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga itu berbicara tentang hukuman yang Tuhan akan datangkan kepada mereka kalau mereka tidak bertobat. Hukuman yang pasti akan datang menimpa kehidupan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Kemudian pasal yang keempat sampai dengan pasal yang kelima itu berbicara mengenai pemulihan. Sekalipun Tuhan menghukum umatnya karena ketidaksetiaan mereka, tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Tuhan yang tetap setia kepada janjinya, memberikan janji pemulihan bagi bangsa Israel, bagi umat pilihan Allah pada saat mereka berseru kepadanya. Kemudian pasal yang ke-6 dengan sampai dengan pasal yang ke-7 itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menyadarkan mereka, Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Mika tentang kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, kebobrokan moral bangsa Israel yang membuat mereka akan jatuh ke dalam penghukuman Tuhan. Dan hari ini saudara, kita akan khusus merenungkan pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang telah dirancangkan Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita melihat seolah-olah
Tuhan heran melihat bangsa Israel yang begitu mudah untuk melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Melihat kehidupan umat Israel yang begitu mudah meninggalkan Tuhan pada saat mereka mengalami tekanan. Mereka lupa bahwa pada masa-masa yang lalu, di tengah-tengah kesulitan mereka, di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah perbudakan yang mereka hadapi di Mesir, Tuhan membebaskan mereka. Bahkan dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, suatu saat Raja Moab berusaha untuk mengutuk mereka dengan memakai Bileam. Moab membayar Bileam supaya mengutuk bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan membalikkan, bahkan bukannya mengutuk, tetapi Bileam memberkati bangsa Israel. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita yang dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa kesesakan, dalam masa-masa penderitaan, kita melupakan Tuhan. Berapa banyak dan berapa sering kita akhirnya mencari pertolongan dari sumber yang lain. Berapa banyak umat yang Tuhan percayakan kepada kita yang akhirnya meninggalkan Tuhan hanya karena penderitaan dan tekanan yang mereka alami. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan selalu mengingatkan kepada umat yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk mereka mengingat kembali pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan mau supaya kita melihat betapa baiknya Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu hadir pada saat kita berseru kepadanya. Dan itu nyata, itu terbukti di dalam kehidupan bangsa Israel. Pada saat mereka dalam penderitaan, mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang dan memberikan pertolongan kepada mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam situasi yang kita hadapi saat ini, mungkin ada di antara kita yang mengalami kekurangan, mungkin ada di antara kita yang mengalami tekanan, mungkin ada di antara kita yang sakit karena situasi yang terjadi saat ini. Tetapi mari kita tetap kembali dan mengingat betapa baiknya Tuhan. Jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan pada masa lalu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.